Banyak sekali di dalam kehidupan kita pasti ada banyak hal yang kadang-kadang membuat kita itu memang Tuhan ada enggak ya? Memang Tuhan itu baik enggak dalam kehidupanku? Kenapa aku ngalami ini? Kenapa aku ngalami itu? Dan seringkali banyak orang bertanya kepada saya, Bu, kenapa ya saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan ini, saya sudah berbuat ini, tapi kok rasanya Tuhan itu jauh, dan rasanya Tuhan itu enggak jawab doa saya. Ayat ini selalu mengingatkan saya dan mengingatkan banyak teman-teman hari-hari ini, khususnya di Jogja, untuk kita percaya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa janji Tuhan di dalam kehidupan kita itu baik dan sangat amat sangat baik. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Saya percaya ayat-ayat ini pasti sudah kita ingat, kita hafal, kita tahu semuanya. Tapi pagi hari ini saya mau mengingatkan ini buat Bapak Ibu Saudara semuanya, tempat ini maupun yang mendengarkan melalui streaming. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dikatakan firman ini rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan mengenai saudara dan saya. Bukan rancangan Tuhan tok, tapi rancangan dikatakan mengenai saudara dan saya. Sebetulnya rancangan hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Kita mesti ingat rancangan hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Seringkali kita ketika kita dalam masalah, aduh kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Ingat hari-hari ini. Ketika kita mengalami banyak persoalan di dalam rumah tangga, dengan anak-anak kita, di dalam pekerjaan, dengan sakit penyakit, Tuhan katakan, nak jangan takut, rancanganmu, rancangan hidupmu ada padaku. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan yang memberi masa depan, hari depan yang penuh harapan. Itu membangkitkan setiap kali saya ketika ada di dalam persoalan, ya rancanganku masa depan yang penuh dengan harapan. Seringkali kita tidak bisa melihat masa depan anakku kayak apa ya. Kok kelihatannya gini aja, kok kelihatannya gak ada masa depan yang baik. Tapi saya mau mempercayai masa depan anak-anakku di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkan adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Seringkali hidup kita bingung gitu ya. Piye ya, kita memikirkan aku harus lakukan ini. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan saya. Tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu Saudara. Ekspektasi kita jauh sekali dengan kenyataan yang ada. Tapi biarlah kita pagi hari ini belajar bahwa rancangan kita di dalam Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Rancangan yang penuh dengan harapan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Seringkali kita sebagai manusia merancangkan banyak hal untuk kehidupan kita, untuk hari depan kita, untuk anak-anak kita, untuk sekolah anak kita. Tetapi kadang-kadang itu tidak jadi. Kenapa? Karena Tuhan, rancangan Tuhan itu jauh dari rancangan kita. Ketika saya belajar tentang ini, ketika Tuhan berbicara kepada saya, nak, rancanganku itu jauh dari rancanganmu. Apa yang aku pikirkan
itu jauh. Saudara, saya selalu kalau di sini saya sharing cerita tentang kehidupan saya. Karena itu yang saya alami gitu ya. Saya itu berpikir anak saya 2, anak saya yang besar sudah baru menikah tahun ini. Dan saya berpikir, aduh Tuhan, ini anak berani nikah ya. Kalau saya nggak berani saudara. Kalau saya dengan kondisinya dia itu saya terus terang saya mengkeret gitu, aduh takut ya untuk menikah gitu. Ada banyak kalau sudah masuk pernikahan kan kita ngerti ya, ada banyak hal yang harus dipersiapkan gini. Tapi dia dengan pedenya aja, ya mau nikah gitu ya. Ketika mau nikah kapan? Ya waktu itu dengan papanya, ya tahun depan, bulan Februari, nekat aja gitu ya. Tapi saya waktu itu saya berpikir Tuhan, piye ini nanti setelah nikah tuh bagaimana? Apa yang harus dikerjakan secara manusia tuh saya berpikir gini, ini anak ya kerja ya belum matang-matang banget. Pengennya saya sebagai orang tua tuh dari dulu ketika dia lulus kuliah, saya pengennya gini, kamu kerja di kota besar, kerja sama orang, punya gaji besar, baru kamu nikah gitu ya. Tapi dia nggak mau, dia itu sengaja saudara. Saya suruh ngelamar kerjaan, ternyata dia nggak ngelamar kerjaan. Setelah bertahun dia baru ngaku, aku sebetulnya nggak ngelamar kerjaan gitu ya, kemana-mana. Karena aku pengen usaha sendiri. Nah waktu itu saya ngomong sama dia, mama itu nggak punya modal loh buat kamu istilahnya munjeni apa ya, memberi modal gitu ya, memberi modal buat kamu. Enggak apa-apa mama, tenang aja. Tenang itu saya harus ngapain ya sebagai manusia, sebagai seorang ibu kan saya berpikir gitu. Tapi ini anak tuh pede aja jalan lakukan segala sesuatu yang dia bisa kerjakan. Saya bersyukur ketika ya dia lakukan, dia mau membuka usaha. Pertama dia buka usaha tuh dia buka potaking itu jualan apa tuh kentang goreng, kemudian dikasih bumbu macam-macam. Dia di rumah dia nggak pernah cuci-cuci, dia mau cuci-cuci. Buat saya itu ya Tuhan kok anakku jadi seperti ini gitu ya. Itu sebelum dia menikah gitu. Terus karena itu terus dia nggak begitu ini ya, karena potaking selesai nggak begitu menghasilkan buat dia. Kemudian dia tiba-tiba dia lakukan sesuatu yang di luar apa yang saya pikirkan semuanya. Tiba-tiba dia sama temennya tanpa ngomong saya ini itu. Saya berpikir saya itu lebih sudah makan asam dan garam kan. Karena sebagai orang tua sudah ngerti macam-macam lah. Kamu kalau mau apa-apa mau buka usaha ngomong tuh sama mama supaya mama tuh bisa kasih arahan gini. Tiba-tiba dia buka usaha cuci sepatu saudara. Nah saya tuh kaget, ini kamu buka usaha cuci sepatu, kamu bisa nyuci sepatu, dapat ilmu dari mana, saya juga nggak tahu bahannya apa gitu ya. Saya nggak ngerti semuanya gitu. Tapi ternyata dia itu sudah belajar, saya tanya, kan belajar dari mana? Dari YouTube, dari Google, saya bisa ngerti. Kebetulan saya tuh kayak saya bingung, saya ngeliat gitu ya. Terus saya lihat dia, loh kok ya bisa dari hitam, dari jelek gitu jadi putih bersih gitu ya. Saya mau Tuhan, ini anak kok ngerti ya, kok bisa ya Tuhan. Tuhan tuh seolah-olah ngomong gini, mulai sekarang kamu diam, dia anakku. Rancanganku dalam hidup dia lebih besar gitu. Aduh Tuhan, tapi Tuhan cuci sepatu, duitnya gak ada gitu. Tapi satu ketika tuh saya tuh pas nyuci mobil gitu ya. Kan itu cucian mobil itu pegawainya banyak ya. Dia itu hanya punya 2 orang, dia sama temannya dan satu orang lagi pegawai. Bertiga. Tapi kalau cucian mobil itu kan pegawainya banyak, tapi tempatnya banyak, gede gitu ya. Terus bayarnya cuma 30.000 saudara. Terus suami saya dan saya mikir, iya ya, ini cucian mobil, punjinya, modalnya pasti lebih banyak,
pegawainya juga pengeluarannya lebih banyak, bayarnya 30.000. Anakmu nih, Pak Yus bilang sama saya, anakmu cuci sepatu, kalau yang biasa-biasa 30-35.000, kalau yang luar biasa nggak tahu diapain ya, ada tuh kelas-kelasnya itu bisa 50.000, repaint sampai 150.000, hanya dengan pegawai itu tempat yang kecil. Dan saya melihat, iya ya Tuhan, ternyata Tuhan itu ini punya rancangan yang saya nggak jauh. Buat saya nggak kepikir gitu untuk buat cucian sepatu. Kalau saya melihat ya yang kelihatannya orang banyak lakukan itu ya. Ini dia bisa lakukan itu. Bahkan dia bisa ngajari misionaris di Kamboja. Waktu itu ada satu misionaris, tolong ajarin kami di sana supaya kami bisa buka usaha ini di sana gitu untuk anak-anak mereka. Kemudian saya lihat, iya ya, Tuhan itu ajaib gitu. Tuhan itu ajaib. Saudara, saya nggak kepikir, sama sekali nggak pikir. Itu rancangan Tuhan dan itu menjadi berkat sampai hari ini buat anak saya, saudara. Tuhan sepertinya berkata, rancanganmu dan rancanganku itu seperti tingginya langit dan bumi. Rancangan Tuhan itu besar dan rancangan Tuhan itu pasti membawa damai sejahtera. Ada banyak hal yang kalau anak saya kedua memang pelayanan, memang berbeda kehidupannya. Loncat-loncatnya dari anak saya yang pertama. Tapi anak saya yang pertama ini membuat saya itu syok beberapa kali syok gitu ya, kaget gitu. Dia memang suka hobi kopi gitu. Tapi untuk membuat, kita pernah hitung untuk membuat modal kafe gitu kan mahal, saudara. Tapi saya bersyukur anak yang satu ini Tuhan itu sepertinya gini. Namanya El Yunai. Ketika saya memberi nama ketika dia lahir itu El Yunai. Tapi L-nya kita hilangkan waktu itu dengan berbagai pertimbangan. Ada hamba Tuhan katakan Yunai aja. Artinya apa? Terhadap Allah mataku memandang. Ketika kita memandangkan mata kita kepada Tuhan. Rasanya tuh anak ini juga enggak ini, saudara. Enggak rohani banget gitu ya. Tapi ketika dia memulai hubungan dengan pasangannya yang sekarang sudah menjadi istrinya, saya bisa heran gitu. Setiap malam itu dia baca firman Tuhan sama-sama karena jauh kan, di video call itu baca firman Tuhan sama-sama, terus nyanyi-nyanyi nyembah Tuhan gitu kan, kamarnya di atas, saya di bawah. Jadi sering geli saya sama papahnya ketawa-ketawa. Tapi saya tahu ketika dia menyembah Tuhan, ketika mereka datang kepada Tuhan, takut akan Tuhan ada dalam hidupnya, Tuhan itu memberi hikmat-hikmat. Tuhan itu menurunkan apa yang Tuhan katakan, rancangan Tuhan dalam kehidupan anak saya ini kepada dia. Yang terakhir ini yang membuat saya syok, tiba-tiba dia membuat kopi. Kopinya itu bukan kopi yang biasa asal diaduk, asal ditetes-tetes segala macam, itu kan dia bisa cerita macam-macam kalau soal kopi, yang saya enggak tahu gitu. Dia katakan ini cold brew. Cold brew itu jadi difermentasi, saudara. Difermentasi kemudian dikasih campuran apa-apa, terus dikasihkan ke saya. Aku mau buat usaha ini. Kamu mau buat usaha ini, Nak? Bagaimana caranya? Kita nggak ada kafe, nggak ada. Mau tak botoli mah, tak jual botolan lewat online gitu. Saya rasakan itu kopi, saya nggak pernah rasakan. Saya tuh orangnya punya gitu ya. Jadi saya sudah 1 tahun lebih saya nggak minum kopi. Ketika saya cobain itu, saya nggak kumat. Rasanya tuh seger karena belakangnya atau setelah dirasakan ya, ada kecut-kecutnya, ada minyak gitu. Terus tak rasakan saya enggak mah. Oh, enak enggak mah? Enak. Saya bilang enak. Kemudian dia cobakan ke teman-temannya ini. Saudara, laku dan kemudian malahan teman saya orang bank gitu ya. Biasa orang bank kan suka beli kopi gitu. Sekarang jadi langganan dia. Setiap ada meeting apa-apa itu datang
tolong Yuna kirim ini berapa puluh biji ini. Saudara, rancangan Tuhan buat saya itu luar biasa gitu. Tuhan, itu yang tidak pernah aku pikirkan, tetapi itu yang Kau sediakan buat orang-orang yang mengasihi Engkau. Buat setiap kita, kadang-kadang kita berpikir harusnya tuh seperti ini, harusnya seperti ini. Tetapi ternyata rancangan Tuhan itu berbeda, dan rancangan hidup kita yang ada di dalam Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kemiskinan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Seringkali ketika kita sakit, ketika kita di dalam masalah, kita berkata, Tuhan kenapa aku sakit? Padahal Engkau berkata rancanganmu itu baik dalam hidupku. Rancanganmu itu rancangan penuh dengan damai sejahtera. Saudara, satu bulan yang lalu saya mendapatkan kesaksian, dan itu menjadi berkat dalam kehidupan saya, mengingatkan gitu. Kira-kira 1 bulan yang lalu ada seseorang itu berkata, Bu, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya dan tentang Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Nah, bulan yang lalu itu orang ini mengalami sesuatu yang sangat sulit dan rasanya tidak ada jalan keluar. Rasanya tidak ada jalan keluar. Dan ayat yang saya sampaikan, Yeremia 29 ayat 11 itu sudah berbicara gitu. Nah, Tuhan itu memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Tapi rasanya itu masa depannya itu mentok. Tidak ada gelap di dalam hidupnya. Tidak ada jalan keluar. Dia punya masalah yang rasanya itu gak ada jalan keluar dan tidak ada pertolongan. Nah, pagi hari itu Minggu, Pak Yus itu kan biasa kalau kita di Jogja itu setiap minggu pagi kita itu berdoa karena Pak Yus itu dapat dari Tuhan, pokoknya setiap minggu sebelum firman Tuhan kamu harus doain orang-orang sakit, orang-orang yang mengalami masalah apapun juga, dimanapun juga. Karena banyak orang yang dengar lewat radio kami dan itu banyak kesaksian-kesaksian. Nah, pagi hari itu Pak Yus itu khotbah sebelum mendoakan dari Yohanes 11 ayat 1 sampai yang selanjutnya ya. Itu tentang Lazarus yang dibangkitkan, saudara. Saya mau bacakan lompat-lompat saja. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana Ia berada. Saudara, Lazarus sakit, tapi Yesus katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Sepertinya orang ini berkata, ketika Bapak ngomong seperti itu, sepertinya tuh Bapak ngelihat saya, padahal penyakitnya masalahnya bukan penyakit. Sepertinya Bapak ngelihat saya dan katakan, itu tidak akan membawa kematian dalam hidupmu. Padahal hari itu deadline, saudara. Minggu itu deadline. Itu tidak akan membawa kematian. Dia tahu bahwa itu Tuhan yang berbicara. Itu Tuhan yang berbicara. Tapi dia katakan gini, bagaimana Tuhan? Aku harus hadapi hari ini. Aku harus selesai hari ini. Kalau enggak tahu. Dia katakan, aku enggak tahu bagaimana. Tetapi sepertinya itu firman itu khusus buat dia. Dan dikatakan lagi ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagi kamu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, seringkali masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak ngerti, ini kok rasanya gak ada jalan keluar. Tetapi Tuhan katakan, supaya kita belajar percaya. Dan firman Tuhan katakan tidak akan membawa kematian. Apapun masalahmu hari-hari ini, Tuhan katakan itu tidak akan membawa kematian. Karena janji Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan. Saudara, hari itu Ibu Ni katakan, aku mau percaya aja dah.
firman Tuhan yang sampaikan Bapak, tapi aku nggak tahu bagaimana ini kelanjutannya. Dan dia hari itu, ya cuma Tuhan aku mau percaya, karena dia ngerasa gini, ketika Bapak ngomong itu sepertinya matanya tertuju kepada ibu itu, cuman ya nggak ngerti gitu. Tapi saya percaya mata Tuhan tertuju pada setiap kita. Ketika kita berharap kepada Tuhan, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Dia ngomong sama kita. Nah, percaya, percaya, percaya. Nah, seringkali masalah itu Tuhan buat, bukan Tuhan buat ya, terjadi. Dan sepertinya, bukan Tuhan buat. Sepertinya itu berlama-lama seperti cerita Lazarus ini. Supaya kita saudara dan saya, murid-murid percaya, belajar percaya. Nah, kejadian ibu ini katakan gini, malam hari setelah dia sudah bingung, dia hanya ngomong sama Tuhan, Tuhan aku berserah kepadamu, aku gak ngerti bagaimana kelanjutannya. Pokoknya firman-Mu ngomong itu tidak akan membawa kematian, tidak membawa aku habis akal, tidak membawa aku habis Tuhan. Tapi Engkau katakan firman itu tidak akan membawa kematian. Aku mau percaya Engkau. Malam hari tiba-tiba suaminya itu gak ada ngange-ngange. Tiba-tiba suaminya dari ibu ini, sini. Dia tunjukkan satu WA dari seseorang. Dan WA itu membuat mereka berdua bersuka cita. Karena itu amazing banget. WA dari seseorang yang kalau biasanya katanya gini. Kalau orang ini di WA maksud ditanya kabar apa-apa. Gak pernah jawab saudara. Gak pernah jawab. Tiba-tiba tuh WA. Masalah tuh masalah keuangan saudara. Dan orang ini bukan orang yang misalnya kita, kalau misalnya kita punya masalah kan selalu berpikir, aduh siapa tahu Tuhan jawab lewat A, lewat B, lewat C. Orang yang pernah kita pikirkan maksudnya orang yang punya duit atau apa-apa. Jadi yang biasa berhubungan dengan kita, kadang-kadang pemikiran kita seperti itu. Nah ini orang gak pernah gitu, gak pernah berhubungan sama sekali. Tiba-tiba ini WA, ngomong sama bapaknya itu, ngomong gini, Pak bisa tahu nomor rekening. Bapak Ibu tahu semuanya kalau ditanya nomor rekening pasti orangnya akan kirim duit kan gitu. Nah itu amazing gitu. Ibu ini ngomong itu gak pernah kepikir sama sekali di pikiran saya bahwa orang itu yang Tuhan suruh untuk menolong saya gitu. Orang itu yang Tuhan suruh untuk membuka jalan. Melihatkan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Amin. Kadang-kadang saya berdoa, saya juga sering berdoa, Tuhan aku berdoa, tapi Engkau bisa melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Saudara, tiba-tiba dan itu bukan orang yang tua atau yang WA itu anak muda saudara, anak muda ya pengusaha baru gitu ya. Sampai ibu ini katakan, Tuhan ajaib Engkau, rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku, setingginya langit dari bumi. Saudara, dan rancangan damai sejahtera itu Tuhan berikan buat setiap kita orang-orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Amin. Satu kesaksian lagi saudara. Minggu yang lalu, bukan minggu kemarin ini, tapi minggu sebelumnya. Tiba-tiba sebelum kebaktian saya itu di WA misionaris kami yang ada di Kalimantan. Dia bilang, Kak, tolong doakan saya sedang sakit, saya ada di rumah sakit sekarang, saya pendarahan. Ketika saya dengar itu, namanya juga anak rohani ya, di luar pulau, saya aduh Tuhan kenapa dia sakit, kemarin masih komunikasi baik-baik saja, tiba-tiba ini, saya tanya kamu sakitnya apa, dia pendarahan di hidung, saya sudah ngerti gitu, karena ibu mertua saya juga sakit, pendarahan di hidung waktu itu nasofaring.
Dan saya nggak takut-takuti, saya oke lah kamu coba periksa semuanya. Kemudian setelah diperiksa, dia ngomong, saya ada benjolan di hidung kiri atau kanan saya lupa. Ya, kami doakan setiap malam juga saya beberapa kali video call dengan dia. Terus apa kata dokter? Suruh dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, jadi dia pindah ke Pontianak. Ketika harus dioperasi hari itu juga, katanya dia bilang gitu, di Pontianak. Sampai di Pontianak saudara, nah itu yang membuat saya syok, membuat saya kaget gitu. Tapi itu Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Ketika saya mendengar itu ya, saya ngomong, ketika itu saya sedang rapat, ada di Jakarta, dan dia bilang, Kak, saya pulang ke Sanggau, gak jadi dioperasi. Lah kenapa saya bilang gitu? Karena rumah sakit yang di sana itu CT scan-nya rusak. Jadi kalau harus operasi itu harus nunggu CT scan-nya baik dulu. Nah kan harus nunggu beberapa hari. Kan kita nggak tahu sampai kapan, saya tanya itunya bisa diperbaiki. Belum tahu Kak, jadi saya tunggu di rumah. Ketika itu saya, aduh Tuhan, emang di sana nggak ada rumah sakit yang lain ya? Saya langsung ngomong sama staf saya yang kebetulan bersama-sama saya lagi ada rapat sinode. Tolong ya, kamu telepon sekarang, tanya ada rumah sakit yang lain nggak? Ketika saya berbicara itu, Tuhan Roh Kudus ngomong sama saya, Nak, nggak percayakah kamu bahwa penundaan itu engkau akan melihat mujizat? Ketika saya dengar itu Tuhan ngomong, baru saya ngomong sama staf saya gini, Tuhan berbicara seperti itu. Saya bilang, gak usah Bud, kamu tanya aja kabarnya, kita berdoa supaya mujizat terjadi. Setiap hari saya cek ke dia, pendarahan masih enggak? Saudara, dari kemarin itu hari kalau gak salah Jumat saya dengar, Jumat kemarin sampai hari ini saya tanya, ada pendarahan gak yang kamu rasakan? Saudara, tidak ada pendarahan. Pagi hari ini dia juga, saya tanya, kamu gimana kabarnya? Pendarahan sudah berhenti Kak? Pendarahan sudah berhenti. Saudara, seringkali kita tidak bisa melihat apa yang rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita mesti belajar, ketika kita menghadapi masalah, Tuhan itu mau kita belajar percaya. Kita mau belajar percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah baik. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita adalah sempurna. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang bisa membuat segala sesuatu di dalam hidup kita bagi kemuliaannya, supaya nama Tuhan seperti firman Tuhan tadi katakan, Yohanes 11 tadi katakan, supaya Tuhan Allah dimuliakan. Biarlah dalam kehidupan kita ketika kita ada persoalan, ketika kita ada masalah, kita katakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dan aku tahu segala sesuatu ini terjadi supaya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan semua baik, semua baik.
Saudara, kita harus belajar percaya ya, sekalipun tidak melihat. Silakan duduk. Ya, kita harus percaya sekalipun tidak melihat. Ya, seringkali kita ini seperti Thomas. Kalau aku belum mencocokkan jariku kepada tangan-Mu Tuhan yang berlubang paku, aku tidak percaya. Nah, belajar saudara, semua itu sudah terdapat di dalam Alkitab. Belajar percaya sekalipun belum melihat, ya, maka engkau akan bisa mengalami apa yang dinamakan mukjizat. Sebab kalau namanya mukjizat itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, itu mukjizat. Kita akan bisa melihat akan semua itu kalau kita percaya sekalipun tidak melihat. Ada beberapa orang yang kalau dikasih tahu tentang ada keajaiban minyak, mereka tidak percaya. Sampai kadang-kadang itu daunnya dibuka-buka, apa ada selangnya, ada apa. Lah kok ya susah-susah ngasih selang ke situ gitu loh. Terus tujuannya mau apa ya. Tapi nah itulah namanya manusia. Pikirannya itu terlalu ruwet dan jelimet. Sebenarnya Tuhan itu terlalu simpel banget. Ya. Yang penting percaya sekalipun tidak melihat, tapi percaya bahwa Yesus hidup. Betul? Yesus berkuasa. Yesus bisa melakukan segala sesuatu. Yesus yang memiliki surga. Demikian juga saudara tahu yang memiliki nyawa saudara itu Yesus. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Kalau Tuhan mengatakan KTP-mu wis entok, wis habis, ya pulang pasti udah, nggak ada perpanjangan. Ya. Jadi kita tahu persis Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kesaksian yang boleh kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau hidup, Engkau ada. Sekalipun kami tidak melihat Engkau. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada. Engkaulah berdaulat atas hidup kami. Semua firman-Mu yang kami dengar tadi, kami percaya itu firman yang hidup. Buat kami boleh mengalami Tuhan dengan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih buat sepanjang 1 jam ini kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih, dan terima kasih. Saat ini kami tetap berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Saat ini kami terus mendukung doa buat bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, pemerintahan yang saat ini ada. Kami tahu ini adalah pemerintahan yang berasal daripada-Mu. Engkau sudah memberikan seorang pemimpin, Bapak Presiden, yang benar-benar rela melakukan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat. Kami mendukung doa Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan semua tugas sampai garis akhir. Kami berdoa saat ini Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan, kesabaran Engkau berikan kepada beliau, supaya dia dapat memimpin negara ini sampai mengentaskan negara ini dari segala sesuatu yang terjadi, kemelut-kemelut yang terjadi. Kami berdoa untuk semua staf-staf, semua divisi yang ada. Biarlah apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberikan hikmat untuk mendapatkan sesuatu solusi yang luar biasa untuk menyelesaikan segala kemelut yang ada. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan,
untuk keadaan perekonomian. Kau tahu Tuhan, Engkau sudah memberitahukan tentang kelaparan, tentang kekeringan, tentang kegelapan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau akan menolong akan setiap anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada. Bahwa mereka itu sudah Kau sediakan suatu tanah Gosyen untuk Kau peliharakan sepanjang masa kesukaran ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada, mereka percaya sekalipun belum melihat. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, biar kami boleh mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, dan kami akan mengalami kemenangan dalam masa kesesakan ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi Tuhan. Untuk keadaan cuaca yang tidak menentu, yang membuat banyak sekali yang kena sakit. Kami berdoa kekuatan yang berasal daripada-Mu, itulah kami percaya bahwa Engkau akan memberikan daya tahan tubuh yang luar biasa buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami daya tahan tubuh untuk kami dapat menjalani kehidupan dan kekuatan yang daripada-Mu. Biarlah semua virus apapun yang berkeliaran tidak akan berani mendekati tubuh kami, karena tubuh kami sudah dipenuhi dengan daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa, kami saat ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Ciptaan-Mu Tuhan yang saat ini mengalami banyak masalah dalam kehidupannya. Apabila menghadapi masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, dan masalah apapun yang saat ini perekonomian yang dihadapi, kami minta anugerah-Mu turun. Engkaulah solusinya Tuhan. Engkaulah jalan pada saat tidak ada jalan. Biarlah Engkau datang dan Engkau menyelesaikan segala sesuatu. Biar firman-Mu hari ini menjadi kekuatan buat mereka. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Kemarin kita sudah mendengar tentang fungsi dan bagaimana Roh Kudus kita aktifkan setiap hari. Dan biarlah hari ini kita mengaktifkan semua kuasa Roh Kudus. Suatu fungsi Roh Kudus mulai menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki hidup kami. Mengaktifkan segala roh penolong yang ada dalam hidup kami dan seluruh hidup kami. Biarlah mata kami pun adanya pengurapan. Demikian juga akan telinga kami urapi Tuhan. Ada suatu proteksi yang luar biasa dalam bibir, mulut kami dan hati kami. Bapa, kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, maka semua kelemahan-kelemahan dalam hidup kami, itulah yang dapat kami atasi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan akan tangan kami ini. Kau pimpin dengan pertolongan kuasa Roh Kudus. Tangan kami dapat melakukan segala sesuatu yang kami akan kerjakan hari ini bersama dengan Engkau. Maka kami percaya, maka apa yang kami kerjakan akan menjadi berhasil. Perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Kau memberkati akan kami. Bapak, hari ini kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Yusianto yang hari ini juga akan pulang kembali ke Jogja. Kami minta penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Sebagaimana Engkau kirimkan akan hamba-Mu ini untuk menjadi berkat di tempat ini. Kami percaya Kau memberkati dalam perjalanan. Damai sejahtera-Mu turun atas
hamba-hambamu ini sampai di Jogja dengan tidak kurang sesuatu pun apa. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan. Sehingga semua apa yang direncanakan menjadi berhasil. Oleh karena Engkau yang melakukan dan Engkau yang berjalan di hadapan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.